Perkenalkan, nama saya Immanuel Katoda, NIM 2011 B0036, Prodi S1 Keperawatan semester 4, IIK Strada Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan prosedur transfusi darah. Prosedur transfusi darah. Yang pertama, transfusi darah adalah suatu pemberian darah atau komponen darah seperti plasma, sel darah merah, atau trombosit melalui jalur IV. Pelayanan transfusi darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, penyerahan, dan pelestarian pendonoran darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan. Nah, tujuan ini adalah yang pertama, memenuhi kebutuhan klien terhadap darah sesuai dengan program pengobatan. Yang kedua, transfusi darah untuk menangani pasien anemia berat, pasien dengan kelalaian darah bawaan, pasien yang mengalami kecederaan parah, pasien yang hendaknya menjalankan tindakan bedah operatif, dan pasien yang mengalami penyakit liver ataupun penyakit lainnya yang mengakibatkannya tubuh pasien tidak dapat memproduksi darah atau komponen darah sebagaimana mestinya. Yang ketiga, transfusi darah juga diperlukan untuk menangani kegawat daruratan melahirkan dan anak-anak malnutrisi yang merujuk pada anemia berat. Yang keempat, tanpa darah yang cukup, seseorang dapat mengalami gangguan kesehatan, bahkan kematian. Yang kelima, oleh karena itu, transfusi darah yang diberikan kepada pasien yang membutuhkan sangat diperlukan untuk menyelamatkan jiwa. Nah, sini ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi transfusi darah. Yang pertama, golongan dan tipe darah. Golongan darah yang paling penting untuk transfusi darah ialah sistem A, B, O yang meliputi golongan berikut A, B, O, dan AB. Penetapan golongan darah yang didasarkan pada adanya tindakan antigen sel darah merah A dan B. Individu dengan antigen A, antigen B, atau tidak memiliki antigen termasuk dalam golongan darah A, B, dan O. Individu dengan antigen A dan B memiliki golongan darah. Yang kedua, reaksi transfusi. Reaksi transfusi adalah respons sistemik tubuh terhadap ketidakcocokan darah donor dengan darah resipien. Reaksi ini disebabkan ketidakcocokan sel darah merah atau insensitivitas alergi terhadap leukosit, trombosit, atau komponen protein plasma pada darah donor, atau terhadap kalium dan kandungan sitrat di dalam darah. Transfusi darah juga dapat menyebabkan penularan penyakit. Nah, di sini ada prosedur umum pelaksanaan transfusi darah. Yang pertama, tidak dilakukan pada malam hari kecuali darurat. Yang kedua, pemberian semua komponen darah harus menggunakan transfusi set. Yang ketiga, pasang transfusion sel darah salin sebelum meminta darah donor. Yang keempat, siapkan rekam medik transfusi dan isilah dengan lengkap. 5. Cocokkan identitas pasien dengan label kantong darah yang dikerjakan oleh 2 orang perawat senior. Yang keenam, ukur tanda vital dan catat di rekam medik transfusi. Perawat pelaksanaan menulis nama, terang, dan tanda tangan. Yang ketujuh, dalam 30 menit, darah donor keluar dari lemari pendingin bank darah transfusi harus sudah dilaksanakan. Yang kedelapan, kantong darah donor dibolak-balik dan tidak perlu dihangatkan kecuali pada transfusi masif. Perawat menerangkan tanda dan gejala reaksi transfusi.
Bila gejala muncul, pasien atau keluarga lapor kepada perawat. Yang kesembilan, dalam 15 menit pertama, kecepatan 10 tetes per menit dan perawat tetap menunggu pasien untuk mengamati gejala reaksi transfusi darah. Bila muncul gejala reaksi transfusi darah, hentikan transfusi, pemeriksaan, dan catat tanda vital di rekam medik dan lapor ke dokter. Yang berikut, bila aman, tidak ada hipovolemia dan jantung baik, kecepatan 20-40 tetes per menit, satu kantong darah selesai dalam 2-3 jam, maksimal 4 jam. Nah, adapun alat-alat yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama, kateter besar, cairan IV salin normal, set infus darah dengan filter, produk darah yang tepat, sarung tangan sekali pakai, kapas alkohol, plester, manset tekanan darah, stetoskop, termometer, format persetujuan pemberian transfusi yang ditandai tangani. Nah, prosedurnya, jelaskan prosedur kepada klien, kaji pernah atau tidak klien menerima transfusi sebelum dan catat reaksi yang timbul. Minta klien melaporkan adanya menggigil, sakit kepada gatal-gatal, sakit kepala atau gatal-gatal atau ruangan dengan segera. Pastikan bahwa klien telah menandatangani surat persetujuan. Cuci tangan dan kenakan sarung tangan. Pasang selang IV dengan menggunakan kateter berukuran besar. Selanjutnya, gunakan selang infus yang memiliki filter di dalamnya selang. Selanjutnya, gantungkan botol, larutkan salin normal 0,9% untuk diberikan setelah pemberian infus darah selesai. Ikuti protokol lembaga dalam mendapatkan produk darah dari bank darah. Identifikasi produk darah dan klien dengan benar. Selanjutnya, ukur tanda vital dasar klien. Berikan dahulu larutan salin normal, mulai berikan transfusi secara perlahan, diawali dengan pengisian filter di dalam selang. Atur kecepatan sampai 2 ml per menit untuk 15 menit pertama. Tetaplah bersama klien. Monitor tanda vital setiap 5 menit selama 15 menit pertama. Transfusi selanjutnya ukur setiap jam. Pertahankan kecepatan infus yang diprogramkan dengan menggunakan pompa infusel. Lepas dan buang sarung tangan dan cuci tangan. Sekian penjelasan prosedur transfusi darah. Saya ucapkan terima kasih.